Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat bonsai dimanapun anda berada. Ketemu lagi sama channel YouTube Agang Sastra Project New. Dan dalam kesempatan malam hari ini kembali saya akan berbagi tip dan teknik cara membuat akar anting putri seperti kipas atau keliling. Dan saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar sampai nanti. Oke, sobat bonsai semuanya, di video-video sebelumnya saya mencoba untuk berbagi tip dan trik cara budidaya anting putri, program akar anting putri, dan juga membuat cokan. Sekarang saya akan berbagi teknik caranya membuat bahan anting putri hasil cangkokan untuk mendapatkan akar anting putri yang full keliling, dan solusi untuk mengatasi bahan bonsai anting putri yang perakarannya kurang. Untuk itu tetap stay tune di channel YouTube Agang Sastra Project. Kita ke videonya berikut ini. Oke sobat bonsai semuanya, di depan saya sudah ada bahan bonsai anting putri, dan ini adalah usia 9 bulan dari cangkokan. Dalam kesempatan malam hari ini saya juga akan memberitahu bahwa hasil cangkokan anting putri itu tidak semuanya akar itu sesuai keinginan kita. Kadang akar itu penuh, cuman ada yang tumpang tindih, ada yang keluarnya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, untuk itu adalah salah satu contoh hasil cangkokan yang akarnya sangat kurang. Ada beberapa akar yang tidak muncul ketika dicangkokkan. Dan untuk cangkokan awal dulunya ini di atas ini banyak akar, di sini juga banyak akar. Jadi akarnya ada 3 tahap waktu hasil cangkokan itu, dari sini, di tengah, dan juga dari atas. Nah, setelah dipilih-pilih yang di atas semuanya dibuang, dan kita ambil yang paling bawah. Kenapa pohon anting putri ini belum saya potong pendek atau istilahnya dibogelkan? Karena melihat perakaran hasil cangkokan ini tidak semuanya merata. Seperti yang terlihat, ini bagian depannya udah penuh, sementara yang di belakang ketinggalan. Nah, seperti ini. Nah, ini dia, ada beberapa akar yang tidak muncul di sini, di bagian ini. Dan sengaja saya pohon anting putih ini dibikin tinggi dulu. Tidak dipotong dan masih dibiarkan liar seperti ini. Nah, jadi fungsinya untuk mengatasi masalah akar yang tidak keluar dari bagian belakang ini. Caranya nggak usah dilukain, karena pohon anting putri itu sangat mudah untuk keluar akar serabut. Caranya dengan kita timun aja ini dengan tanah seatas ini. Dan ini juga habis dibongkar, dan alhamdulillah ada beberapa akar serabut yang keluar sesuai keinginan. Dan seperti yang terlihat di sini juga udah pada keluar calon-calon akar serabut, dan nantinya akan kita program sesuai mengikuti alur yang sudah ada. Nah, kalau misalnya ini dipotong pendek, sayang sekali karena kelemahannya ada di bagian belakang ini, akar tidak keluar. Jadi untuk itu biarkan dulu untuk anting putri ini liarkan dulu di ground ya. Dan juga ininya ditimbun pakai tanah media yang biasa saya pakai, dan otomatis akar serabutnya pasti keluar seperti yang terlihat ini, baru kecil-kecil. Dan nanti kalau udah keluar semua, nanti kita akan atur ulang lagi mengikuti ini ya. Nah, untuk membuat akar seperti kipas, caranya cukup mudah. Kadang yang hasil cangkokan itu akar
serabut itu keluarnya pasti sangat banyak, sangat banyak. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ada 3 tahap. Awalnya di sini akar, di atas, di tengah, dan di bawah. Nah, solusinya kita buangin akar-akar yang di atas yang tidak terpakai, kita pilihin yang paling bawah atau sesuai kebutuhan. Dan biasanya anting putri itu dari atas akar ini banyak serabut juga, dan ini udah pada muncul, dan kita buangin aja supaya tidak menghambat pertumbuhan akar yang sini. Dan untuk perawatannya atau medianya seperti biasa saya menggunakan di bagian bawah ini adalah jerami busuk. Terus medianya ada humus bambu dicampur sama kompos dan juga fermentasi kotoran hewan yang sudah penyat di tanah, sehingga menghasilkan media yang sangat empuk dan cocok untuk anting putri ya. Contoh ini udah pada keluar akar yang putih-putih yang sebelah sini, sebenarnya udah pada keluar baru. Nah, untuk membuat akar seperti kipas itu ada beberapa tahap. Misalnya kalau ini semuanya udah sebesar ini, udah keluar sama yang belakang juga, sama ini yang udah besar juga, ini udah besar, misalnya udah seimbang dengan yang ini. Langkah selanjutnya adalah kita memilih akar yang paling besar pertama, dan itu sesuai kebutuhan, apakah mau dibikin small, mame, atau mau dibesarin dulu, terserah sesuai selera. Untuk pemotongan akar kita pilih yang paling besar. Nanti untuk pemotongan awal kita pilih yang akar yang benar-benar paling besar, itu yang harus dipotong pertama. Dalam pemotongan mau seujung jari atau setengahnya bisa untuk menghasilkan hasil yang memuaskan. Tapi kalau saya ini sengaja dipenyangin dulu karena berhubung akarnya belum keluar semuanya. Jadi solusinya kita biarin dulu di tumbuh liar ya, jangan dipotong dulu. Nah, untuk tahap selanjutnya, misalnya ini udah menyusul besar, kita pilih lagi yang besar yang kedua. Sambil nunggu ini keluar serabut yang baru, kita cari lagi akar yang paling besar lagi. Misalnya dari sini kita potong lagi dan timun lagi. Begitu selanjutnya dan seterusnya secara bertahap. Nanti sambil menunggu ini besar, sambil menunggu akar-akar juga besar dan seimbang, otomatis nanti akan menyusul juga. Dan ketika sudah semuanya dipotong, tinggal kita pilihin lagi akar-akar serabutnya. Misalnya dari 1 akar mau dibikin 2 cabang, atau 1 cabang, atau 3 cabang, itu sesuai kebutuhan. Dan nantinya untuk merapatkan akar-akar ini seiring waktu, kalau udah pada besar semuanya, pasti akan rapat seperti ini. Dan ini kalau misalnya besar ini sama dengan besar ini, pasti ini udah rapat. Dan begitu pun dengan yang ini. Jadi sehingga ketika udah besar semua, maka ya akar yang dihasilkan akan keliling dan seperti kipas. Seperti yang ada di video-video saya sebelumnya untuk membuat akar full keliling. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa akar hasil cangkokan itu tidak semuanya keluar sesuai keinginan gitu ya. Jadi ada yang bagus semuanya, ada yang rata, ada yang rata di tengah, ada yang tumpang tindih. Pokoknya saking banyaknya akar, jadi mengakibatkan semerawut gitu. Nah, tinggal masalahnya kita harus memilih yang benar-benar yang dibutuhkan, sehingga untuk menghasilkan perakaran yang bagus bisa diharapkan dan bisa terwujud. Gak terlalu banyak, di sini juga paling ada beberapa akar yang dipertahankan. Nah, ini bekas potongan akar-akarnya udah mulai keluar serabut lagi. Kita buangin aja yang di atas ini, atau yang di tengahnya, kita fokus ke yang bawah saja gitu ya. Jadi tidak terganggu ya. Nah, ini seperti yang ini adalah akar yang baru. Sengaja ini karena dibutuhkan untuk mengisi kekosongan ke sini. Nanti kalau udah agak besar kita diurut ke sini, dirapikan lagi ke sini. Nah, dan di sini ini juga udah mulai keluar akar serabut yang kecil-kecil. Kalau misalnya terlihat, nah
Nah, ini adalah akar yang baru keluar. Jadi untuk menghasilkan akar keliling dan seperti kipas angin, yaitu dengan cara mengeluarkan akar yang tidak ada dari sini dengan cara bisa dilukain sedikit bisa, tapi ditimbun juga pakai tanah. Ini udah bisa keluar, dan ini contohnya yang ditimbun pakai tanah. Tadinya di sini semuanya kosong, nggak ada akar serabut satu biji pun, dan sekarang seperti yang lihat udah pada keluar, walaupun masih kecil-kecil, tapi ini sangat dibutuhkan sekali. Nanti untuk penataannya tinggal nunggu besar aja. Nah, jadi sobat bonsai, untuk pemupukan anting putih sebenarnya tidak terlalu ribet, karena anting putih itu pohon rawa yang memerlukan banyak air. Kalau saya seperti biasa pakai kotoran hewan, kambing bisa, tapi untuk khusus media kita ada media yang dari kotoran hewan yang sudah difermentasi dan sudah menjadi tanah, dicampur dengan kompos dan juga humus bambu. Jadi medianya empuk, enak, poros, dan menyimpan air juga di bawahnya karena di dasarnya ada jerami busuk. Nah, untuk mengatasi cacing seperti biasalah, udah pada tahu sobat bonsai semuanya bahwa di bawahnya tuh ditaburin puradan. Kalau saya pakai puradan. Nah, sobat bonsai semuanya, untuk tips selanjutnya, kita membuat bogel itu sangat gampang, karena ini juga kalau misalnya udah akarnya sudah full semuanya, saya akan potong segini dan memilih tunas atau cabang. Nantinya kita melihat akar dulu yang benar-benar potensial untuk dijadikan muka nantinya gitu ya. Seperti ini ada mata tunas. Kita tinggal pilih aja sesuai akar yang sangat mendukung. Dan ini adalah awal untuk membuat akar anting putri seperti kipas. Ini usia 9 bulan lebih, dan ini baru sebesar gini. Saya cangkau dari sebesar jempol ini, dan udah lumayan besar sekarang. Ini tingginya masih di atas 60-an, belum saya potong ulang. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya ini subur, terserah kita mau bikin semol atau mame gitu ya. Nah, jadi tip untuk membuat akar anting putri dari bahan cangkokan seperti kipas, seperti tadi solusinya, yaitu dengan membiarkan dulu akar tumbuh semuanya, dan untuk mengeluarkan akar yang tidak keluar dari belakang atau depan atau pinggir, cukup dengan timbun bagian ini pakai tanah setinggi ini nguburnya. Nanti kalau udah berapa, 1 bulan atau 2 minggu 3 minggu udah keluar akar serabut seperti ini. Dan ini juga nanti di sini masih kosong, saya akan timbun lagi. Dan nanti benar-benar keluar juga, karena tunas-tunas akar mudanya udah kelihatan pada keluar. Paling banyak itu akar saya paling 10, 11, 12. Kalau nggak dibuangin ini penuh, sebenarnya penuh, dan bisa untuk dijadikan langsung langsung rapat gitu ya. Dan cuman berhubung dari belakang belum keluar, otomatis saya dibuangin dulu yang agak banyaknya, karena supaya keluar dari sini gitu ya. Nah, oke sobat bonsai, mungkin video tip sedikit berbagi ilmu tentang cara membuat akar anting putri seperti kipas atau keliling pool. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bagikan juga ke teman-teman bonsai semuanya, agar lebih bermanfaat lagi info, walaupun sedikit ilmu kita harus menyampaikannya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih juga yang sudah subscribe ke channel YouTube Akang Sastra Project. Dan buat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dulu, like, dan aktifkan nada loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru seputar bahan bonsai anting putri dan informasi lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.